ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tentang iyadah sholat zuhur pada sholat Jumat. Ya, ini hebohnya nampaknya baru 20 tahun belakang ya. Kayaknya belum ada 20 tahun umurnya. Iyadah zuhur. Ini hanya yang saya ketahui di Aceh, rupanya di Jawa juga ada. Tapi di Timur Tengah belum pernah saya dengar. Yang jelas di dalam hadis disebut atau dalam pertama dalam ayat Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Jumu'ah, apabila salat telah ditunaikan maka menyebarlah kalian di permukaan bumi mencari nafkah, bekerja, mencari keutamaan dari Allah Jalla wa Ala, dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sisi pendalilannya Allah tidak memerintahkan suatu ibadah pun setelah salat Jumat. Adapun salat sunnah maka sunnah enggak diperintahkan, kalau diperintahkan menjadi wajib. Nah, kalau dikatakan iyadah zuhur wajib berarti bertentangan dengan ayat ini. Karena tidak ada salat yang diperintahkan oleh Allah setelah salat Jumat, bahkan yang diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari kerja, cari nafkah buat keluarga. Jelas ya? Pendalilan yang pertama. Yang kedua, bahwa di sana ada hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan Nabi salat setelah zuhur itu terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat. Yang para ulama mensyarah itu ba'diyah Jumat. Ya, sehingga di antara mereka ada yang menafsirkan kalau di masjid beliau melakukan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Kalau kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Ya. Pendapat yang ketiga menyatakan ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa boleh di masjid 2, boleh 4, di rumah juga boleh 2, boleh 4, tetapi kalau lebih afdal di masjid 4, di rumah 2 rakaat ba'diyah. Ini menerangkan bahwa tidak ada iyadah zuhur setelah salat Jumat. Buktinya yang beliau lakukan adalah sunnah. Ya, salat sunnah. Ketiga, bahwa mengadakan salat zuhur setelah salat Jumat ini bertentangan dengan kaidah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah." Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mengutus Mu'adz berdakwah ke negeri Yaman, Nabi menyatakan apabila mereka telah mentauhidkan Allah maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu salat sehari dan semalam. Berarti kalau ditambah zuhur menjadi berapa? Jadi 6. Ya kan? Bertentangan dengan hadis. Jadi 6. Baik. Kemudian kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beralasan kan baik, salat zuhur, salat maghrib juga baik. Ulang aja nanti habis maghrib lagi, habis isya lagi, habis subuh lagi, ya kan? Kalau kita beragama dengan baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan alasan yang penting kan tujuannya baik, selama tidak ada larangan, walaupun tidak ada anjurannya, maka pasti dia akan membuat syariat baru seperti ini. Nabi enggak melakukan iyadah zuhur, sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, 4 madhab enggak, Bukhari enggak, Nawawi enggak, Ibnu Hajar enggak. Terubah ulama, terubah Taiwan Aceh kana. Ya, Indonesia kana. Kamu buat syariat baru selain syariat Nabi, padahal Nabi meninggal syariat udah tutup, udah habis. Cuma pelajari, ikuti. Ya. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka di masa kita ini di abad kedua beliau itu bukan bagian dari agama. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma menyatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi jangan kalian kerjakan. Ini ucapan yang sangat telak membantah ucapan sebagian orang yang ingin buat bid'ah. Nggak apa-apa, yang penting niat baik, tujuan baik,
selama tidak ada larangan. Ini mereka melarang. Kalau nggak ada contoh dari sahabat. Kalau alasannya selama tidak ada larangan, ini akan membuka pintu syariat baru. Ya, yang ini berpendapat baik sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah, sebelum masuk rumah, sebelum naik mobil, setelah turun mobil, sebelum pakai baju baru, setelah membuka baju baru, setelah belum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Kacau jadi agama, nggak putus-putus syariat baru. Kalau begitu akidahnya. Udah ya, ada sebuah syubhat ini. Ya, ada seorang menyatakan, kan Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Kita sholat menunjukkan apa? Nggak setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi kalau kita melakukannya tidak bid'ah, menjadi bid'ah. Masya Allah pendalilan orang ini begitu, ya anehnya ya kalau sudah dijauhkan. Langkah benarnya kata ulama salaf, man khalafas sunnah tanaqab. Orang yang menyelisih manhajus salaf dan beragama banyak kontradiksi dalam ucapan. Apa kurang dalilnya tentang tahiyatul masjid? Hadisnya bunyinya ucapan Nabi lagi. Ucapan Nabi sumber agama juga, sebagaimana perbuatan beliau juga sumber agama. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid enggak boleh duduk sampai salat 2 rakaat. Jelas dalilnya. Ya kan? Adapun Nabi tidak melakukan karena beliau begitu masuk jadi imam. Masuk masjid jadi khatib. Jelas ya? Taib. Ini salah satu dalil yang digunakan. Nah, dan alasan lain untuk iadah zuhur waswasah. Karena kita nggak meyakin bahwa Jumat tadi udah diterima. Kalau demikian zuhur setelah Jumat siapa yang bisa memastikan diterima oleh Allah? Ya kan? Salat asar Anda nanti siapa yang memastikan udah diterima oleh maghrib juga siapa yang bisa memastikan? Isya, asar, subuh ya udah berarti ulang-ulangnya 24 jam Anda sibuk dengan mengulang-ulangi salat. Kalau itu alasannya. Ada juga alasannya bahwa 2 rakaat Jumat ya ini kan berkurang, mestinya kan 4 zuhur ya, mestinya 4 zuhur katanya, maka kita tambah lagi zuhur biar lebih pasti katanya ya. Inilah bahayanya beragama dengan yang penting tujuan baik.